Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo Forsa dan penggemar Rhoma Irama dan Soneta dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama channel Wadi Galui. Di video kali ini saya ingin berbagi cerita dari berbagai sumber kisah menarik di tahun 1976. Di tahun 1976 ada cerita menarik dari konser Soneta tentang keluarnya Kadir, pemain gendang, dan Herman, pemain bass, pada saat konser dan digantikan oleh Khofif dan Popong. Teman-teman tentu sudah banyak yang tahu bahwa formasi pemain gendang dan pemain gitar bass pada Soneta formasi pertama dipegang oleh Kadir dan Herman. Kedua pemain ini bergabung sejak tahun 1973 hingga keluar pada tahun 1976. Di sini ada kisah yang menarik dari keluarnya mereka berdua, namun detail kisah ini akan diceritakan pada lain kesempatan. Sekarang kita fokus saja pada personil dua pengganti, sementara Kadir dan Herman selepas mereka keluar dari grup Soneta. Siapakah kedua personil ini? Yuk kita simak keterangan berikut ini. Di tahun 1976 Soneta dikontrak oleh promotor show untuk manggung di 24 kota, di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, pada saat pentas di kota Tuban mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju kota Kediri. Saat sampai di kota Jombang, rombongan Soneta berhenti di suatu masjid. Guna melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, mereka pun serentak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun dari sekian banyak personil dan kru yang melaksanakan sholat subuh masih tertinggal dua orang yang tidak nampak melaksanakan sholat subuh. Dan membuat situasi sangat panik dari kontrak show di 24 kota yang mesti dijalankan. Sejauh ini Soneta baru melaksanakan sebanyak 20 show, yang artinya masih tersisa 4 show lagi yang harus mereka laksanakan. Namun, apa jadinya bila melanjutkan 4 show tanpa personil yang lengkap? Seolah mustahil rasanya. Dalam situasi seperti ini Rhoma Irama harus memutar otak, lalu muncullah ide berlian dari Rhoma Irama, yakni dengan melakukan rotasi atau penggeseran personil dalam memainkan alat musik. Jika biasanya gendang dipegang oleh Kadir, kali ini posisinya digantikan oleh Ayub Maruf yang biasanya dia adalah pemain tamborin, sementara untuk gitar bass sendiri dipegang oleh Rhoma Irama yang biasanya bermain gitar melodi. Lantas gitar melodi dipegang siapa? Gitar melodi dipegang oleh Nasir, yang pada saat bersamaan juga harus bermain mandolin. Artinya dalam konser itu, Nasir memainkan kedua instrumen tersebut secara bergantian, dan bisa dibayangkan betapa repotnya. Tetapi apa daya, kata pepatah, the show must go on, atau rambat rata hayo saling membahu demi tujuan yang satu. Dan untung saja, show kali ini berjalan dengan lancar tanpa kesulitan yang berarti. Jadi bisa dikatakan sepanjang berdirinya sejarah Soneta Group, konser inilah yang paling merepotkan, sebab jika biasanya ada 8 personil yang memegang alat musik sesuai keahlian masing-masing, di konser ini personilnya harus berkurang dan artinya mau atau tidak mau harus ada penggeseran formasi dalam memainkan alat musik. Dan untung saja Ayub dapat memainkan instrumen gendang dengan sangat baik, dan Rhoma Irama pun mampu bermain gitar bass secara bagus. Mungkin konser ini yang menurut Soneta sangat kacau. Akhirnya dengan kejadian ini Rhoma Irama mau tidak mau harus segera mencari pengganti kedua personil yang keluar dari Soneta, dan berdasarkan dari info seorang teman, ditemukanlah Pongki Sutomo alias Popong dan Khofif. Melalui betotan bass Popong dan hentakan gendang Khofif yang berkarakter, membuat musik Soneta ke arah yang lebih baik. Bisa dikatakan dengan keluarnya Herman dan Kadir dari Soneta dan bergabungnya Popong dan Khofif membawa hikmah yang luar biasa. Dan lucunya mereka berdua adalah penggemar berat Soneta. Awal bergabungnya mereka di Soneta ada cerita menarik. Pada saat Soneta manggung di Surabaya, mereka berdua bertemu Rhoma Irama dan Rhoma Irama datang ke Gavilas untuk meminta mereka berdua bergabung bersama Soneta untuk menggantikan Kadir dan Herman. Pada saat itu Soneta sedang berada di Jombang. Uniknya pada saat itu Soneta harus tampil malamnya dan Popong lantas mengenalkan Khofif untuk diajukan sebagai pengganti Kadir.
Lucunya ketika mereka bergabung pertama kali mereka berdua ketinggalan dengan personil Soneta karena Soneta telah pulang ke Jakarta, akhirnya mereka ke Jakarta dan menemui Rhoma Irama di daerah Asembaris Tebet. Ada cerita pengalaman Hoviv saat konser di Bandung akhir tahun 1976, ketika dia main pukulan full power sehingga tanpa terasa sehabis show tangan Hoviv sampai berdarah dan kenangan itu tidak bisa dia lupakan dan lagu yang paling sulit dan susah adalah lagu, Badai Fitnah. Menurut dia tangan, kaki bermain setiap ritme lagunya, karena menurut Hoviv ada perbedaan ketika main di Soneta karena di Soneta tidak menampung lagu-lagu dari luar, di Soneta para pemain yang memberikan karakter.